Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Asil TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali di halaqah ini, lanjutan dari halaqah sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas biografi Imam Abu Hanifah. Dan kita sampai waktu itu bercerita tentang ibadahnya Imam Abu Hanifah. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan ini untuk mengenal kembali syakhsiyah atau kepribadian beliau agar bisa menjadi suri tauladan bagi kita. Apalagi beliau adalah salah seorang ulama terdahulu yang terpandang. Bahkan beliau menjadi imam mazhab 4 yang paling senior atau yang lebih dahulu, yang paling tua, yaitu mazhab Hanafi. Nah, petang hari ini kita akan mulai dengan berbicara tentang zuhud dan waroknya beliau. Bagaimana kezuhudan dan waroknya beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita, Imam Abu Hanifah ini pakaiannya, harganya bagus ya, harganya mahal dan bagus. Nah, ini juga sudah kita jelaskan bahwa beliau adalah seorang tajir, seorang pedagang, punya perusahaan, bahkan pabrik pakaian. Dan beliau selalu berusaha tampil rapi, bersih, wangi. Nah, itu penampilan beliau. Dan salah satunya beliau juga memilih pakaian yang bagus, apalagi jika beliau hendak mengajar. Beliau gunakan pakaian yang rapi, bersih, dan bagus. Dan pada pertemuan yang lalu itu juga kita sudah singgung bahwa zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud itu bukanlah berarti seseorang itu harus miskin, harus pakai pakaian yang lusuh dan compang-camping. Tidak demikian. Kita akan lihat Imam Abu Hanifah ini. Beliau seorang yang kaya, pedagang dan saudagar. Punya pabrik pakaian. Pebisnis yang sukses. Namun begitu beliau dikenal seorang yang zuhud dan juga wara'. Wara' itu seseorang yang menjaga dirinya dari yang syubhat. Apalagi perkara yang haram. Nah, sebagai contoh, dibawakan kisah ini oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Intiqa. Qala Siwar bin Hakam, Siwar Ibnu Hakam yauman. Siwar bin Hakam suatu hari bercerita, "Ma ra'aitu awra'a minhu." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih wara' daripada Imam Abu Hanifah. Nuhya anil futyah. Beliau ini pernah dilarang berfatwa oleh khalifah. Jadi memang ulama itu dari dahulu ada ujian-ujian dan cobaannya. Salah satunya Imam Abu Hanifah, beliau pernah dilarang berfatwa. Tidak boleh mengeluarkan fatwa. Tidak boleh menjawab pertanyaan, memberikan fatwa oleh penguasa ketika itu. Fabaina huwa wa ibnatuhu ya'kulan, takhallalat ibnatuhu fakharaja ala khilalaha sufrah dam. Jadi ketika dia sedang makan bersama anak perempuannya, ketika itu anak perempuannya muntah. Dan ada keluar sedikit bercak seperti darah. Nah, atau waktu itu dia mencongkel-congkel. Ada juga yang mengatakan takhallalat itu dia congkel giginya. Lalu keluar bercak seperti darah. Maka anak ini bertanya kepada bapaknya, karena bapaknya seorang ulama ya. Faqalat ya abati. Kata anaknya, anak perempuannya, wahai ayahanda, alayya fi hadha wudu, apakah saya wajib berwudu? Maksudnya apakah batal wudu saya sehingga saya harus berwudu lagi? Karena keluarnya darah dari gusi atau gigi saya atau dari muntah saya itu. Faqal, ayahnya menjawab, inni nuhitu anil futyah. Saya telah dilarang untuk berfatwa. Fahaliftu lahum, dan saya sudah bersumpah tidak akan berfatwa kepada mereka. Fasali akhaka Hammadan.
kamu tanya kepada saudara Muhammad. Ingat, Hammad ini nama guru beliau dan juga nama anaknya. Ingat ya, anak beliau juga ada, anak laki-laki, dan murid beliau sekaligus muridnya namanya Hammad. Nah, jadi kata bapaknya, kata Imam Abu Hanifah, ayahmu ini sudah dilarang berfatwa oleh khalifah. Kamu berfatwa aja minta fatwa aja atau tanya kepada abangmu, Hammad. Subhanallah. Padahal kan, tinggal jawab aja, dia orang nggak ada tahu juga kan, khalifah juga nggak tahu, itu di rumah dia, menjawab pertanyaan anaknya. Tetapi apa pelajarannya di sini? Itulah wara' itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah dilarang oleh pemerintah. Ini dia wajib mematuhi pemerintahnya. Dan lihat juga di sini keteladanan para ulama itu bagaimana mereka patuh kepada pemerintah mereka. Dilarang berfatwa, ya sudah, dia patuhi. Mungkin ini dia pandang pemerintah itu punya pandangan untuk kemaslahatan umum banyak, sehingga dia dilarang, ya sudah, nggak masalah. Barangkali kalau orang lain yang datang berfatwa mungkin akan tersebar berita, oh Imam Abu Hanifah berfatwa, mungkin dia kena hukum sama penguasa. Bisa jadi orang takut, kalau kita mungkin seperti itu kan. Tapi ini kan di rumahnya sedang makan bersama anaknya, dia berdua, anaknya tanya, gimana Abi, apakah batal wudhu saya? Dijawab oleh ayahnya, ayahmu ini nuhitu anil futya. Ayahmu ini sudah dilarang berfatwa. Dan saya sudah bersumpah untuk tidak berfatwa. Sali akhak, tanya kepada saudaramu, si Hammad. Sali Hammadan. Inilah dia wara' yang sebenarnya, yang dicontohkan oleh para ulama kita. Sekecil apapun masalah itu, kalau kita kan anggap enteng aja itu, tidak ada yang tahu itu. Ya, dan apa sih susahnya cuma menjawab pertanyaan begitu aja. Tapi dia takut kepada Allah, bukan kepada penguasa, karena penguasa tidak akan tahu. Itu pembicaraan antara dia dengan putrinya, tapi dia takut kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang melanggar. Pelajaran yang kedua di sini, lihatlah para ulama-ulama kita dahulu bagaimana kepatuhan mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka. Ini bukan kepatuhan buta. Ini bukan taklid buta, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, selama itu untuk kemaslahatan, ya sudah. Dilarang berfatwa kan ada orang lain yang bisa berfatwa, yang dibolehkan. Hanya dia saja yang tidak. Dan dilarang berfatwa berarti mengajar tidak terlarang. Dia masih bisa kok berdakwah dengan cara yang lain. Tidak harus berfatwa. Maka dia tidak ambil pusing. Dan itu dicontohkan oleh para ulama-ulama kita banyak. Ada yang sampai di penjara, tidak ada mereka menggerakkan masanya. Ya, menggerakkan massa untuk menuntut, mendemo agar dibebaskan. Nggak ada. Ya, mereka dihukumnya. Mereka patuh kepada pemimpinnya. Mereka bersabar. Karena memang Nabi kita yang mulia bahkan mengatakan, ketika memerintahkan bersabar kepada pemimpin, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka mengambil hartaku, merampas hartaku, memukul punggungku, artinya dicambuk oleh penguasa. Mungkin sahabat yang bertanya, bagaimana kalau ada pemimpin yang melakukan itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa in akhadha malak wa daraba zahrak. Sekalipun pemimpin atau penguasamu itu mengambil hartamu, ya, memukul punggungmu, maka tetap bersabar. Nah, lihat, kadang kan ada yang digusur, kena gusur-gusuran, akhirnya memberontak, mendemo, ya ini pelajaran sebenarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemaslahatan umum. Kadang pemimpin itu melihat kemaslahatan yang nampak sama kita. Kita melihat kemaslahatan pribadi kita. Misalnya tanah kita kena gusur, kita melihat maslahatnya untuk pribadi kita. Sementara penguasa itu melihat kemaslahatan umum. Kalau dia ganti, alhamdulillah, kita usahakan mengambil hak kita diganti. Kalau dia tidak zalim, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar untuk kemaslahatan umum dan doakan agar dia dapat petunjuk. Nah, ini contoh waraknya Imam Abu Hanifah, wahai kaum muslimin dan muslimat. Kemudian juga lihat zuhud dan waraknya Imam Abu Hanifah dalam kisah yang lain. Muhammad bin Syuja' menceritakan dari sebagian sahabatnya. Innahu qila li Abi Hanifah qad amara laka Abu Ja'far amirul mu'minin bi 10,000 dirham. Dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, hai Imam Abu Hanifah, Khalifah
Abu Ja'far, Amirul Mukminin memerintahkan untuk memberimu uang sebanyak 10.000 dirham. Wah, itu besar sekali di masa itu. Fama radhiya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak mau menerima. Falamma kana al-yawm alladhi tawaqqa'a an yu'ta ilaihi bil mal, sampailah hari yang diperkirakan harta itu akan dikirim ke dia. Diperkirakan orang utusan khalifah akan datang hari itu mengantar harta. Shallas subha, maka beliau salat subuh, thumma taghasya bi thawbihi falam yatakallam. Kemudian selesai salat subuh langsung dia berselimut, pulang ke rumahnya berselimut, dia tutup kepalanya apa semuanya dan walam yatakallam. Dia tidak mau bicara. Dia tahu akan datang nanti khalifah dan dia tidak bisa menolaknya utusan khalifah. Faja'a Rasulu Al-Hasan bin Quhtubah bil mal. Datanglah utusan khalifah Amirul Mukminin yang bernama Al-Hasan bin Quhtubah membawa harta. Fadakhala bihi alaihi fakallamahu. Masuk dia menemui Abu Hanifah lalu berbicara kepada Abu Hanifah. Falam yukallimhu. Imam Abu Hanifah enggak menanggapi. Diam saja, enggak mau bicara. Faqala man hadar. Yang hadir di situ keluarganya berkata, huwa ma yukallimuna illa bil kalimah ba'dal kalimah. Dia enggak bicara kecuali sepatah-sepatah saja. Faqal da'u al-mala fi hadzal jarab fi zawiyatil bait. Al-Hasan bin Quhtubah berkata kepada prajurit anak buah dia utusan khalifah yang lainnya, masukkan ke dalam kantong harta itu 10.000 dirham itu, letakkan di sudut rumahnya di situ. Wah, biar aja kita tinggal. Karena Imam Abu Hanifah nggak mau nerima. Ditaruhlah di situ. Kemudian ternyata Imam Abu Hanifah tidak pernah menoleh, tidak pernah melirik, tidak mau melihat dan tidak mau menyentuh duit itu. Dan dilarangnya keluarganya. Sampai dia berwasiat. Abu Hanifah berwasiat kepada keluarganya. Faqali libnihi, dia berkata kepada putranya Hamad, "Idza ana mittu wa dafantumuni." Kalau aku mati, lalu kalian selesai menguburkanku, fakhudh hadhil budrah. Ambil kantong uang kemarin itu, yang 10.000 dirham yang ada di pojok rumah kita. Fadhhab biha ilal Hasan bin Quhtubah. Antarkan lagi kepada Al-Hasan bin Quhtubah yang mengantar uang utusan khalifah itu. Faqul lahu, sampaikan kepada dia, hadhihi wadi'atuka allati auda'taha Abu Hanifah. Ini titipanmu yang dulu engkau titipkan kepada Abu Hanifah. Kami kembalikan lagi. Falamma dafannahu, tatkala kata anaknya kami memakamkan, menguburkan dia, wafat Imam Abu Hanifah, lalu kami kuburkan. Wa akhadhatha wa akhadhtuha, dan aku mengambil kantong uang tersebut. Wajitu hatta ista'dzantu 'ala Al-Hasan bin Quhtubah. Lalu aku membawanya sampai ke rumah Hasan Al-Quhtubah. Lalu aku minta izin masuk. Kemudian aku katakan kepada dia, hadhil wadi'ah allati kanat laka 'inda Abi Hanifah. Kata anaknya ini titipanmu yang dulu engkau titipkan pada Abu Hanifah. Dia berpesan agar kami mengembalikannya. Ditengoknya sama Al-Hasan itu, ternyata duit ini enggak berubah sama sekali dari kantongnya. Apa kata Al-Hasan? Rahmatullah ala abik. Semoga Allah merahmati ayahmu. Laqad kana syahihan ala dinihi. Dia ini seorang yang pelit di atas agamanya. Maksudnya apa? Untuk agama, di jalan agama, untuk menjaga agamanya, dia nggak mau menerima seperti itu. Karena dia takut. Apa hikmahnya? Kalau dia menerima pemberian dari pemerintah, dari penguasa, atau dari orang-orang seperti itu, yang dia khawatirkan nanti dia tidak bisa memberi nasihat lagi. Terkunci lisannya. Takut dia kalau dia terima, atau nanti menjadi fitnah. Ya, menjadi fitnah juga bagi dia. Dia sudah menerima uang banyak. Nah, akhirnya dia nggak mau terima. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi ini menunjukkan zuhud beliau terhadap dunia. Dia cukup dengan apa yang ada pada diri dia. Dia seorang pebisnis, seorang pengusaha, pedagang. Dia cukup dengan apa yang ada pada dia. Dia tidak mau menerima pemberian orang lain. Bahkan Imam Abu Hanifah ini lebih banyak memberi. Ya, dia lebih banyak memberi daripada menerima. Terkenal kedermawanannya. Kalau dia beli baju baru, maka seluruh ulama yang ada di sana dia belikan. Setiap dia beli baju, maka kalau tidak dia belikan, dia yang seharga. Dia beri para ulama-ulama itu
uang yang seharga dengan baju itu, dia bagi-bagi. Itu kedermawanan dia terhadap para ulama, ahli ilmu, dan juga penuntut ilmu. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kezuhudan dan warok beliau. Bagaimana akhlak beliau? Imam Abu Hanifah juga dikenal orang yang berakhlak yang mulia. Beliau sangat menghormati tetangga-tetangganya. Beliau menghormati dan memuliakan tetangganya. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Kita yang mengaku meneladani salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, maka kita harus meneladani akhlak mereka. Abdullah bin Raja Al-Ghadani bercerita, "Kana li Abi Hanifah jarun bil Kufah, ya'malu naharahu kullahu hatta idza aqbala al-lailu raja'a ila manzilihi wa qad hamila lahman fatabakhahu aw samakatan fayashwiha thumma la yazalu yashrabul khamra hatta idza dabba syarabu fihi ghanna bisautin wa huwa yaqul." Apa kata Abdullah bin Raja Al-Ghadani? Abu Hanifah ini punya tetangga. Tetangganya ini pemabuk. Siang hari dia kerja sepanjang hari. Kalau sudah datang malam dia pulang ke rumahnya, masak daging atau bakar ikan, lalu minum khamar sampai dia mabuk. Kalau mabuk, dia biasanya bernyanyi. Nyanyinya di antara bait-bait syair yang dia nyanyikan, "Adha'uni wa ayya fatan adha'u li yaumin karihatin wa tadadi saghrin." Mereka menyia-nyiakanku. Dan siapa gerangan pemuda yang telah mereka sia-siakan untuk hari yang sangat dahsyat ketika peperangan menghadapi musuh. Jadi seolah-olah dia ini menyandungkan lagu-lagu keputusasaan. Dia itu menyandungkan bait-bait syair, orang-orang itu menyanyiakan dia. Seolah-olah dia tidak dipedulikan. Seperti itulah. Dan dia terus minum. Dan mengulang-ulang bait tersebut sampai dia tertidur. Nah, Abu Hanifah tetangganya tiap malam mendengar itu. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu setiap malam dia sholat malam. Pada pertemuan yang lalu pemirsa kita sudah ceritakan Imam Abu Hanifah itu setiap malam, hampir setiap malam dia itu khatam Al-Quran dalam sholatnya. Bahkan sering diceritakan oleh murid-muridnya dan juga anaknya, dia itu sholat subuhnya dengan wudhu isya. Karena dia boleh dikatakan tidak pernah tidur malam. Nah, dan Imam Abu Hanifah itu setiap malam sholat. Dan dia dengar keributan tetangganya, minum khamar, bernyanyi-nyanyi. Dia dengar. Suatu ketika Imam Abu Hanifah kehilangan suara itu. Nggak ada terdengar lagi suara orang, malam-malam dia bangun malam sholat. Nggak ada terdengar lagi orang nyanyi-nyanyi sambil mabok. Lalu dia tanya kepada yang lainnya besoknya. Faqila akhadahu asyurtah mundu layal. Dia ditangkap polisi. Sudah beberapa malam ini. Wah, pantas. Ternyata dia sudah ditangkap oleh polisi sehingga tidak ada terdengarnya suara-suara dia bernyanyi di malam hari lagi. Wa huwa mahbus. Sekarang dia di penjara. Lalu Abu Hanifah malam itu sholat, kemudian sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dia naik ke atas bagalnya. Bagal itu hewan ya, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Ada yang mengatakan bagal itu hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Namanya bagal, kendaraannya. Lalu dia datang pergi kepada Amir pemimpin kawasan itu. Ista'adana 'alal Amir. Qala al-Amir, "Idzanu lahu." Izinkan Abu Hanifah masuk. Wa aqbalu alaihi bihi raqiban. Datang Abu Hanifah sambil ke istana itu sambil menunggang bagalnya. Kemudian mereka segera memerintahkan Abu Hanifah turun sebelum sampai ke Permadani. Lalu turunlah dia. Dan pemimpin penguasa ketika itu memang mereka itu menghormati dan memuliakan Abu Hanifah. Mereka semua segan kepada Abu Hanifah. Sehingga diberi tempat dia. Dan Amir
atau pemimpin ketika itu, amir itu seperti gubernur, memerintahkan orang untuk memberi tempat untuk Imam Abu Hanifah. Lalu duduklah Imam Abu Hanifah di dekat amir ini. Amir itu berkata kepada dia, "Ma hajatuka?" Apa keperluanmu? Lalu dia berkata, "Aku punya seorang tetangga, seorang laki-laki. Beberapa malam lalu ditangkap oleh polisi. Aku ingin amir memerintahkan bawahannya untuk melepaskan dia." Kemudian amir berkata, "Ya," kata dia, "aku ingin amir membebaskan dia dan orang-orang yang ditangkap malam itu." Maka amir pun memenuhi permintaan Imam Abu Hanifah. Dibebaskanlah orang yang ditangkap malam itu bersama laki-laki tersebut. Lalu Imam Abu Hanifah pun pergi meninggalkan istana tersebut, menunggang baghalnya, dan laki-laki itu, pemabuk itu, berjalan di belakangnya. Setelah Imam Abu Hanifah turun, datanglah anak muda itu, laki-laki itu menemui Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata kepada anak muda itu, "Ya fata, ma adha'naka." Wahai anak muda, kami tidak menyia-nyiakanmu. Kami tidak melalaikanmu. Qala bal hafizta wa ra'aita. Apa kata anak muda itu, pemabuk itu? "Ya, bahkan engkau menjaga kami, engkau mengayomi kami, engkau menolong kami. Jazakallahu khairan an hurmatil jiwar." Semoga Allah membalas kebaikanmu yang telah menjaga kehormatan tetangga, wa ri'ayatul haq, dan juga menjaga hak-hak mereka. Lalu pemuda itu, karena melihat kebaikan Imam Abu Hanifah kepada tetangganya yang pemabuk itu, dia bantu tetangganya itu. Apa kata riwayat itu? Fatabar rajulu walam ya'ud ila makan. Maka dia bertobat, tobat nasuha, dan dia tidak lagi mengulang perbuatannya yang suka begadang, bernyanyi, dan suka mabuk itu. Kisah ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Tarikh Baghdad, Sejarah Baghdad. Nah, di sini bisa kita ambil beberapa faedah dan pelajaran, saudaraku. Kadang kita dapat tetangga yang buruk. Buruk di sini kelakuannya yang tidak kita ridhoi mungkin. Tetapi ketika kita melawannya dengan keras, mungkin dia juga akan membalasnya dengan keras juga. Namun saat kita memperlakukannya dengan akhlak yang baik, kalau kita ingin menasihati dia dengan baik. Bahkan ketika dia sakit, barangkali kita jenguk, kita kunjungi, kita bantu dia, bisa jadi itu pintu bagi dia untuk bertaubat. Pintu bagi dia untuk mendapat hidayah, seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Pemabuk ini ditangkap polisi, dia bantu. Karena itu tetangganya. Dia tahu pemuda ini seperti itu karena disia-siakan orang. Kadang anak-anak muda itu gitu, mereka kan butuh perhatian. Anak-anak muda itu banyak yang jadi pemabuk, banyak jadi preman, banyak yang jadi penjahat. Kadang-kadang karena keluarganya yang hancur, broken. Atau dia sebenarnya ingin bertaubat, tapi tidak ada. Dia ingin keluar dari dunia hitam itu. Tapi dia tidak menemukan orang yang meraih tangannya. Orang sudah memandangnya buruk semua. Ini penjahat semuanya sudah. Tidak ada yang mau mendekat kepada dia. Dipandang hina kan, sudah ada. Akhirnya apa? Akhirnya dia semakin jahat. Tapi Imam Abu Hanifah tahu pemuda ini dari bait-bait syair yang dia bacakan itu kan. Ini pemuda yang merasa kehilangan orang yang mau mendengar dia, tempat dia berkeluh kesah, orang yang mau membantu dia. Ketika dia melihat Imam Abu Hanifah ini seorang ulama yang tahu dia berbuat dosa, tahu dia minum khamar, tapi mau membantu dia, itu yang membuat dia bertaubat. Akhirnya bertaubat dia. Ingat kita kisah Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat yang pemabuk. Ada salah seorang sahabat pemabuk, ya, siapa namanya? Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kisahnya. Ketika sahabat ini dicambuk, dihukum cambuk ya, karena dia mabuk, ada sahabat yang mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? Tahan, jangan lakukan itu. Jangan kalian mencelanya. Saya tahu dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan berarti malaikat yang tidak berdosa. Ya, bisa saja dia khilaf dan salah. Ketika seorang mukmin khilaf dan salah bukan berarti langsung otomatis dia hilang keislamannya. Enggak, itu orang-orang khawarij seperti itu. Seorang mukmin kalau dia berdosa, bagaimanapun tetap ada keimanannya itu.
selama dia tidak menghalalkan, meyakini halal dosa itu ya, tetap ada kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Tinggal kita lagi bagaimana memanggil, menggali lagi kecintaannya itu. Apa kata Rasulullah di depan orang itu? Jangan lakukan itu, jangan kalian mencelanya. Aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, jangan kalian menjadi pembantu syaitan atas saudara kalian. Tentu orang ini jadi senang dia. Terbuka harapannya untuk bertaubat. Nah, jadi ini pelajaran yang luar biasa, akhlak. Ya, kalau tetangga kita yang buruk begitu saja, Imam Abu Hanifah mau bersabar dan mau berusaha membantu orang itu dalam kesusahan, apalagi kalau tetangga kita baik. Harus kita peduli kepada dia, jaga hak-haknya, muliakan, hormati. Kalau dia butuh bantu, apa yang bisa kita lakukan? Bantu. Karena sesungguhnya tetangga itu sebenarnya lebih dekat daripada saudara kandung kita. Saudara kandung kita mungkin tinggal jauh dari kita. Tetangga itu di samping rumah kita, kalau ada apa-apa siapa yang pertama akan menolong kita? Tetangga. Terjadi apa-apa di rumah kita, tetangga kita lah yang akan menolong kita. Saudara kita mungkin dihubungi begini, begitu. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya hak tetangga itu sangat besar. Harus kita jaga, harus kita muliakan, harus kita hormati. Bersabar terhadap perilaku-perilaku tetangga. Dan ketika tetangga itu ada kekurangan-kekurangan yang lihat diri kita. Sebagai tetangga kita juga pasti punya kekurangan. Orang di sebelah kita juga mungkin merasakan yang seperti itu juga. Nah, dengan itu hubungan tetangga kita akan tetap baik. Tidak ada tetangga yang sempurna. Sebagaimana kita juga tidak sempurna. Ini akhlak Abu Hanifah. Nah, selanjutnya ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah. Ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga menghadapi cobaan dan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapa manusia yang paling berat? Ayun nasi asyaddu bala'an. Siapa manusia yang paling keras, paling berat bala, ujian dan cobaannya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang yang sesudahnya. Kemudian orang yang sesudahnya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar keagamanya. Semakin kuat agamanya, semakin kuat imannya, keras dan besar pula ujiannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan seorang mukmin itu terus dia berjalan di dunia ini dengan ujian dan cobaan sampai akhirnya dia bersih dari dosa. Karena ujian dan cobaan itu menghapuskan dosa. Satu hikmahnya kalau kita banyak dosa. Kemudian kedua bisa juga meninggikan derajat. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji dia. Nah, jadi orang yang paling keras ujiannya para nabi dan rasul. Kemudian orang yang keislaman dan keimanannya lebih kuat sesudah mereka yaitu para sahabat ya. Kemudian seterusnya para ulama-ulama dan begitu seterusnya. Nah, Imam Abu Hanifah juga mendapat ujian. Di antara kisah tentang ujian Imam Abu Hanifah yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib. Qala Ubaidullah bin Amru berkata, Kallama al-Amiru Ibnu Hubairah Abu Hanifah an yatawalla qada' al-Kufah fa'aba alaihi. Amir Menteri Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ini menteri dan juga ulama dia ini. Ibnu Hubairah, wazir Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah meminta kepada Abu Hanifah untuk menjabat sebagai qadhi Kufah, kota Kufah. Fa'aba alaihi, tapi Abu Hanifah menolak. Rafadha alaihi. Maka dihukumlah Imam Abu Hanifah karena dia menolak, tidak mau menjadi qadhi. Dia tidak mau dijadi qadhi, itu kan jabatan ya. Ada ulama yang menerima, ada yang tidak, dan beliau termasuk orang yang menolak untuk menjadi qadhi. Fadarabahu mi'ata sautin wa asyrata aswat. Lantas
Imam Abu Hanifah dicambuk sebanyak 110 cambukan. Dicambuk sebanyak 110 cambukan. Wa huwa 'alal imtina', dan dia tetap tidak mau menjadi qadhi atau menjabat qadhi kota Kufah. Falamma ra'a Ibnu Hubairah dzalika, tatkala Ibnu Hubairah melihat keteguhan Abu Hanifah rahimahullah bahwa dia tidak mau menjabat menjadi qadhi walaupun telah dicambuk sampai 110 kali, akhirnya dia pun dilepaskan, dibebaskan. Nah, ini salah satu ujian beliau. Ketika itu saat pemimpin atau amir, penguasa ketika itu di kota tempat dia tinggal, meminta dia untuk menjadi qadhi, tapi dia tidak mau, lalu akhirnya dihukum dan dicambuk agar dia mau. Tapi ternyata dia juga tidak mau, dia sabar, tetap dia tidak mau. Mungkin akan ada yang bertanya, apa alasannya kenapa dia tidak mau? Tentu Imam Abu Hanifah lebih paham kondisi dan keadaan ketika itu. Dia punya alasan-alasan tertentu sehingga dia tidak mau menjabat, dan dia lebih memilih bersabar sekalipun dihukum oleh penguasa kota Kufah ketika itu. Kemudian juga di antara akhlak Imam Abu Hanifah yang patut kita contoh kaum muslimin dan muslimat. Imam Abu Hanifah tidak pernah melupakan gurunya. Beliau sangat mencintai guru-gurunya dan beliau selalu mendoakan guru-gurunya. Jadi beliau pernah berkata, Imam Abu Hanifah ini pernah berkata, ya. Saya akan carikan dulu kisah dia ini, Imam Abu Hanifah ini. Ini dia. Akhlak beliau terhadap guru. Apa kata Imam Abu Hanifah sebagaimana diriwayatkan di dalam Tarikh Baghdad oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala Abu Hanifah, "Ma sallaitu salatan mundu mata Hammad illa astaghfartu lahu ma'a walidi wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu ilma." Nah, Abu Hanifah berkata, tidaklah aku solat satu solat semenjak wafatnya guruku Hammad, Syekh Hammad, Imam Hammad, melainkan aku berdoa, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untuk guruku Hammad bersama ayahku. Jadi dia setiap solat lalu ada kesempatan berdoa, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah ayahku, ya Allah ampunilah guruku Hammad. Karena Hammad ini salah seorang imam guru yang paling lama dia bermulazamah. Ya, hampir 20 tahun dia bermulazamah kepada gurunya ini sampai gurunya meninggal. Lalu apa kata beliau? Wa inni la astaghfiru, dan sungguh aku benar-benar beristighfar kepada Allah, memohon ampunan liman ta'allamtu minhu, untuk orang yang aku belajar darinya ilman, satu ilmu, au 'allamtuhu ilman, atau orang yang aku ajarkan dia ilmu. Jadi beliau mendoakan gurunya dan murid-muridnya. Ini akhlak luar biasa, kecintaan beliau kepada guru-guru beliau. Jadi siapa saja yang mengajarkan beliau kebaikan, maka beliau doakan orang tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kisah Imam Abu Hanifah pada petang hari ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita akan masih ada episode ketiga tentang Imam Abu Hanifah, yaitu episode terakhirnya. Di episode terakhir itu akan kita ceritakan tentang kejeniusan, kecerdasan Imam Abu Hanifah, dan juga tentang sejarah mazhabnya serta perkembangan-perkembangan mazhab Abu Hanifah sepanjang masa, dan juga metode beliau dalam mengkaji ilmu fikih. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa. Silahkan ajukan pertanyaan kepada nomor yang telah diberikan kepada pemirsa. Dan insya Allah kami akan jawab sesuai dengan waktu yang tersedia. Allahu a'lam bissawab.
Baik, pertanyaan yang pertama yang sudah masuk ke pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah zakat upah atau gaji atau profesi ada dalam ajaran Islam? Syukran Ustadz Abdullah ibnu Muhammad Nur di Bintan. Mengenai zakat profesi, nah sebagian ulama-ulama, bukan ulama-ulama ya, sebagian ahli-ahli fikih, ya maksud saya sebagian ahli-ahli fikih di zaman sekarang, ya, ahli-ahli fikih kontemporer ya, itu ada yang berpendapat bahwa zakat profesi itu ada. Hanya saja jumhur, mayoritas ulama, termasuk ulama-ulama mazhab imam yang 4 ya, dan ulama-ulama di kalangan sahabat, ulama-ulama sesudah itu, mayoritas ulama-ulama yang mu'tabar, pendapat mereka zakat profesi itu tidak ada. Jadi bagaimana orang yang punya gaji? Yang punya gaji itu zakatnya masuk ke zakat harta. Bagaimana zakat harta itu? Kalau dia punya gaji, dia simpan, tengok apakah sampai nisab dan haulnya. Kalau sampai nisab dan haulnya, maka itu digabungkan dengan zakat harta dia yang lain ya, dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi misalnya si penanya di sini, saudara kita yang bertanya, dia bekerja misalnya sebagai pegawai negeri, gajinya anggaplah 6 juta. 6 juta tiap bulan ini belum sampai nisab. Nah, ya belum ada nisabnya. Uang, harta simpanan kita itu, nisabnya itu nisab emas. Nah, dia gaji 6 juta. Kemudian nanti untuk kebutuhan keluarga dan hidupnya sudah 5 juta. Tinggal 1 juta lagi. 1 juta itu belum sampai nisab. Baiklah, dia punya penghasilan. Bukan penghasilan ya. Misalnya gaji lah, kan upah ya, profesi. Misalnya saja, misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit, perusahaan yang besar. Lalu dia punya gaji misal sampai 100 juta, bisa jadi ya. Gaji dia, penghasilan 100 juta dia gajinya. Di perusahaan yang besar, misal perusahaan minyak atau apa, Allah alam, kita nggak tahu ya. Dia kerja di luar negeri, misalnya kalau dirupiahkan bisa 100 juta misalnya gajinya. Misalnya, ini kan contoh. Berarti kan sudah sampai nisab. Tapi haul itu 1 tahun. Karena harta itu kalau mau dizakatkan harus sempurna dulu haul 1 tahun baru dikeluarkan. Dan selama 1 tahun sampai dia kapan nisabnya sampai? Misalnya di bulan sekarang Rajab tanggal sekian misalnya. Sampai nisabnya. Maka tahun depan apabila sudah sampai 1 tahun di bulan Rajab itu, dia keluarkan zakatnya. Bisa nanti dia keluarkan, dia tunggu sampai Ramadan juga tidak apa-apa. Tetapi sudah jelas sampai 1 haul, 1 tahun, 1 putaran. 1 tahun putaran hartanya. Nah, ini kan tidak ada pada upah atau pada gaji seseorang. Kalau seandainya sampai nisab, haulnya tidak sampai. Nah, jadi mau kemana dikiaskan? Ya, tidak bisa. Sedangkan ada yang mengatakan sama zakat tanam-tanaman atau zakat ini tidak cocok. Kiasnya, analoginya. Karena kias itu tentu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya yang harus terpenuhi. Tentu jelas berbeda. Ya, dengan zakat tanaman sudah ada khusus pula, berbeda dengan zakat ternak. Itu sudah ada pula khusus nisab dan haulnya. Berbeda dan kondisinya juga berbeda dengan profesi. Jadi pendapat yang paling kuat insya Allah, pendapat yang paling rajih yaitu pendapat mayoritas ulama ahli fikih dari dulu sampai sekarang, bahwa zakat profesi itu tidak ada. Nah ya, karena tidak ada, memang di zaman Rasulullah SAW sudah ada profesi loh. Di sana waktu itu sudah ada panglima, sudah ada bagian juru tulis, sudah ada dan segala macamnya. Bahkan ada sahabat-sahabat yang ditugaskan jadi guru. Ya, jadi guru dan segala macam. Nah, tapi tidak ada hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang zakat profesi yang pernah diajarkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Nah, mereka sudah luas profesi, ada yang jadi gubernur, ya, di negeri-negeri lain ada yang jadi ini, itu dan segala macam. Tapi tidak ada di situ disebutkan zakat profesi secara spesifik, sehingga itu dimasukkan ke zakat harta, ya, ke zakat harta. Kalau dia terkumpul nisabnya dengan harta-harta yang lain, lalu sampai haul, maka baru dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum secara syariat Islam mengenai penggalangan dana untuk atau donasi untuk kaum muslimin yang mengalami musibah? Dalam syariat ada juga larangan meminta-minta. Apakah ini sama dengan meminta-minta, Ustaz? Yang dilarang itu meminta-minta untuk pribadi kita. Ya, suatu ketika datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rombongan kaum muslimin yang miskin, pakaian mereka compang-camping dan segala macam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan donasi. Siapa yang berinfak untuk orang-orang ini? Itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengumpulkan infak kok untuk kaum muslimin. Rasulullah pernah suatu ketika kedatangan tamu dan Rasulullah SAW tidak punya sesuatu untuk diberikan. Tamu itu Rasul tanya ke sahabat-sahabat siapa yang bisa menjamu tamu. Itu kan donasi itu. Kan donasi itu kan tidak mesti uang. Siapa yang bisa menjamu tamuku ini malam ini? Wah, sampai akhirnya sahabat itu seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah mengumpulkan sedekah untuk donasi itu. Membantu kaum muslimin. Sampai Abu Bakar Abdurrahman bin Auf datang. Sampai ketika Abdurrahman bin Auf dia yang pertama datang waktu itu. Meletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu waktu itu Rasulullah mengatakan, man sanna, lalu ikut yang lainnya. Mencontoh Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah berkata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan keteladanan, contoh yang baik diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala dan pahala orang itu juga. Jadi 2 kali lipat dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sedikit pun. Ini contoh-contoh donasi yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu biasa ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah waktu itu mengumumkan kepada kaum muslimin siapa yang bisa membeli sumur ini, lalu menginfakkannya untuk kaum muslimin. Waktu itu adalah sumur orang Yahudi. Kaum muslimin dilarang ambil air di situ. Akhirnya Utsman yang beli dan infakkan untuk kaum muslimin. Itu kan menggalang dana. Ya. Yang tidak boleh meminta-minta itu, Anda meminta kepada saya, Ustaz minta uang, Ustaz minta bantuan, Ustaz minta makan, apa segala macam. Padahal Anda tidak butuh, atau Anda masih bisa berusaha dan segala macam. Itu yang dimaksud meminta-minta yang tercela. Ya, itu harus dipahami meminta-minta untuk pribadi. Kalau meminta untuk agama Allah dikumpulkan, tidak ada masalah, baguslah. Ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya. Mohon maaf pemirsa, tadi karena kita ada sedikit kendala teknis sehingga mulainya agak lambat. Oleh karena itu waktu kita juga menjadi sedikit dan saya mohon maaf hanya sampai di situ pertanyaan yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh serta keistiqomahan di atasnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.